Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membawakan materi tentang PPH pasal 24. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ciko Agis Tugivino Wijaya Pakpahan dan rekan-rekan saya ada. Nama saya Safira Salsabila. Nama saya Sastiani. Nama saya Sania Salma. Oke, saya akan menjelaskan terkait pajak penghasilan pasal 24. Pengertian PPH pasal 24 adalah mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang tertuang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit dengan menerapkan per country limitation. Kemudian pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan Indonesia. Di sini ada subjek dan objek PPH pasal 24, di mana subjek adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian ada objeknya, yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Di sini ada syarat-syarat melaksanakannya pengkreditan pajak luar negeri. Yang pertama ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian akan dijelaskan oleh partner saya. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai satu. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak yang diperoleh penghasilan tersebut atau accrual basis. 2. Penggabungan penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. 3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat peroleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikut adalah contoh penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2014 sebagai berikut. Di sini dapat dilihat: 1. Di negeri Jerman dalam tahun pajak 2014 sebesar 700 juta. Yang kedua, di negeri Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya sebesar 1 miliar. Berasal dari keuntungan tahun 2014 dan baru dibayar tahun 2014. Yang ketiga, di negeri Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% sebesar 2 miliar. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2013 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2014. Yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2014 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Baru akan dibayar pada bulan 2015. Jadi, penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2014 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2015. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber penghasilan pajak yang boleh dikreditkan. Yang pertama itu adalah sumber penghasilan yang berasal dari saham dan sekuritas. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta yang tidak bergerak. Terus yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima, ada penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Yang ketujuh, ada keuntungan dari pengalihan harta. Lalu yang kedelapan adalah keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap.
Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 perhitungan. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak. Nah, dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pajak pada pasal 17. Yang ketiga ada jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh berikut ini. Bisa dilihat di sini bahwa PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Nah, yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Lalu kita hitung batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Nah, yang kedua, PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 9 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Lalu yang ketiga, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 yaitu 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 1 miliar 250 juta. Nah, jadi kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 3 ini. Karena diambil dari kredit pajak yang terendah yaitu sebesar 1 miliar 250 juta. Selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Nah, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Nah, contohnya itu adalah PT Fixal memperoleh penghasilan neto di tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Jadi hasilnya 350 juta. Dan di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, jadinya 600 juta. Dan di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar. Yang keempat, menghasilkan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Nah, perhitungan kredit pajak luar negerinya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, dihitung dulu penghasilan luar negerinya. Nah, dihitungkan penghasilan laba di negara A itu 1 miliar. Terus ditambah di negara B 3 miliar. Nah, di negara C itu nggak ikut ditambah karena dia mengalami kerugian. Jadi di total 1 miliar ditambah 3 miliar jadinya 4 miliar. Jadi total jumlah penghasilan luar negeri itu sebesar 4 miliar. Nah, sekarang dihitung penghasilan dalam negerinya. Tadi kan di poin 4 ditulis penghasilan usaha di Indonesia itu sebesar 4 miliar. Jadi penghasilan di dalam negerinya sebesar 4 miliar. Nah, lalu dihitung jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi jumlah dalam negeri sama jumlah luar negeri itu ditambah. Nah, 4 miliar ditambah sama 4 miliar jadi 8 miliar. Nah, habis itu kita hitung pajak PPh terhutangnya pakai tarif pasal 17. Nah, tadi kan totalnya 8 miliar. Nah, 8 miliar dikali 25% jadi hasilnya 2 miliar. Nah, habis itu nentuin batas maksimal kredit pajak masing-masingnya. Nah, untuk di negara A itu tadi kan 1 miliar labanya. Nah, 1 miliar dibagi sama total labanya sebesar 8 miliar lalu dikali sama PPh-nya. Jadinya 1 miliar dibagi 8 miliar dikali
2 miliar. Totalnya jadinya 250 juta. Nah, jadi pajak terutang di negara A sebesar 350 juta, maka maksimal pajaknya yang dikreditkan sebanyak 250 juta. Nah, untuk di negara B, labanya tadi kan 3 miliar, dibagi sama totalnya 8 miliar dikali sama PPh-nya. Jadi 2 miliar, jadi totalnya sama dengan 750 juta. Nah, jadi pajak terutang di negara B sebesar 600 juta. Maksimal kredit pajaknya itu sebesar 750 juta. Nah, di negara C, PT Fiksal kan menderita kerugian sebesar 2 miliar. Nah, jadi kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan. Nah, yang keenam, jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan pajak itu sebesar tadi kan 250 juta ditambah 750 juta sama dengan 1 miliar. Sekian presentasi dari kelompok 9 tentang PPh pasal 24. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan di grup WhatsApp. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.